Baik, ini kesempatan untuk kita memahami dengan lebih baik di seputar atau di hari-hari Paskah ini. Kalau kemarin saya berikan gambaran tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir dengan banyak mujizat dilakukan di sana, dan setelah mereka ada di seberang di padang gurun, mereka mengembara selama 40 tahun. Tapi masalahnya adalah ada di antara mereka terbagi dua, istilahnya paling tidak terbagi dua. Mereka yang berpegang teguh kepada tujuan dan ingat firman Tuhan bahwa kepadamu akan kuberikan tanah perjanjian. Kamu akan masuk ke satu negeri yang limpah dengan susu dan madunya. Kelompok pertama ini memikirkan masa depan. Kelompok pertama ini memikirkan sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Tapi ada kelompok kedua yang ini lebih banyak dan seringkali kita juga mengalami, yaitu kita memikirkan apa yang kita butuhkan hari ini. Bukti ini. Yang penting saiki. Ya. Jadi dua kelompok ini. Sehingga apa artinya? Mengarah kepada kemerdekaan yang sejati. Kita tidak akan nikmati. Sekalipun banyak tanda yang dikerjakan Tuhan ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di Mesir ada 10 tulah untuk membelani yang namanya bangsa pilihan Allah ini, agar Fir'aun mau melepaskan bangsa ini. Ya, mereka tidak ingat, karena yang diingat cuma perut. Yang diingat cuma nikmatnya masa pada saat mereka berada di Mesir. Ya, mereka makan dengan sepuas-puasnya. Di sana berambang banyak, tidak mahal. Bawang putih juga tinggal jabut saja. Lombok ya, wah sudah. Lah di sini tidak ada, ditanam, kesempatan nanam aja nggak ada. Kok nabur, kok nuai, gitu. Gerundel terus, ya mengeluh terus. Ya, ini kelompok yang kedua yang ternyata jumlahnya lebih besar. Dan pada kelompok ini juga yang ternyata akhirnya tidak seorang pun masuk ke negeri perjanjian. Hanya mereka yang percaya kepada janji Allah. Hanya mereka yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam memberikan janjinya. Akhirnya merekalah yang masuk ke negeri perjanjian. Mari berikan tepuk tangan. Mereka sudah punya pikiran yang merdeka, yang tidak dibelenggu dengan masa lalu, yang tidak dibelenggu dengan kebutuhan hari ini. Ada banyak orang itu sangat tunduk kepada atau terpengaruh kuat kepada apa yang dibutuhkan hari ini, tanpa memikirkan masa yang akan datang. Koruptor itu salah satu kelompok yang ada di kelompok kedua ini, yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, kepentingan hari ini, tanpa memikirkan masa yang akan datang. Sehingga ketika mereka ditangkap, disut oleh televisi, ya mungkin polisinya atau penyidiknya masih kasihan. Sehingga seringkali yang mengumumkan juga, Mas Johan itu seringkali mengumumkan hanya MSD. Siapa itu MSD? Ya, terus kalau di syuting, ya diambil dari belakang. Gitu. Karena apa? Kasihan saudaranya katanya. Loh kok kita kasihan sama saudaranya atau anak-anaknya atau istrinya? Lawong yang menjalani itu loh, tidak kasihan kepada keluarganya, tidak pernah mikir bahwa dampaknya itu akan sampai kepada istri dan anak-anak. Tidak peduli ya. Karena apa? Lebih kuat dikuasai oleh kepentingan pribadi, lebih dikuasai dengan keserakahan. Ini yang coba kita perlu bebas benar. Ya, saya ingin impartasikan, saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana menikmati kemerdekaan yang sejati. Saya tidak bermaksud bermegah, saya benar-benar menikmati kemerdekaan itu. Dan saya tidak pernah mau khawatir tentang apapun juga. Kalaupun muncul kekhawatiran, aku serahkan kepadamu Bapak. Sebab hanya Engkau yang sanggup menyelesaikan semuanya. Berikan tepuk tangan. Jadi enak. Ya, ada orang kepikiran tuh sampai
sakit mahnya. Kalau saya sakit mah karena sering telat makan. Tapi bukan karena kepikiran. Tapi ada orang tuh sampai mikir tuh sampai melilit. Ya, sampai enggak bisa tidur. Lah saya ini malah kurang tidur. Ya, malah kurang tidur. Lah tadi saya di mana itu gotong royong ada jemaat datang. Bapak kok seger sekarang? Aku akeh turu. Kemarin pulang dari sini habis khotbah 3 kali, pulang enggak makan dulu langsung tidur dulu. Nah, habis tidur baru makan. Ya karena saya memikirkan masa depan. Memikirkan pelayanan yang sore kemarin ya, sorenya. Jadi perut saya abaikan dulu. Nah, itu gara-gara itu ya. Lalu baru rasa mahnya. Tapi banyak orang sakit mah, kepikiran, kurus kering hanya karena kepikiran. Bahkan dipikirkan sampai tidak tidur, ya tidak selesai masalahnya. Kan lebih baik tidur, serahkan kekhawatiranmu sama Tuhan, selesai. Berikan tepuk. Nikmati, dimulai dari hal-hal yang terkecil. Yang hari-hari itu bisa sudah hadapi, mulai coba praktek. Ya. Lebih lagi adalah, mengapa kita tidak menikmati, tadi disinggung sedikit, kita selalu teringat-ingat dengan masa lalu. Kalau saudara selalu terperangkap dengan masa lalu, itu apakah dosa, apakah itu kebiasaan, apakah itu adat. Dulu saya diajarkan oleh ibu almarhumah saya, ya, itu kowe iki nek lunga aja Selasa. Loh, ya kan? Tapi kalau saya nekat, saya tidak boleh berangkat dulu, baru ini tidak ngerasani yang sudah meninggal, tidak. Karena ini cerita yang kemarin ya. Saya tidak boleh berangkat dulu, lalu ibu saya ini doa, setelah doa dia keluar, lalu ngambil daun pupusnya daun, yang paling muda. Diambil, langsung dia berdiri di depan pintu, saya disuruh di belakangnya. Wah, mbah apa sih diomong, orang ngerti aku gitu. Habis itu mbah apa diucap ngomong, bro. Sak itu-itune, blah, budal sana. Ya dan seringkali memang kalau saya berangkat bisnis itu hari Selasa, dan karena saya salah satu anak yang apa saja saya ceritakan. Nah, itu ditiru sama anak saya yang laki. Apa saja selalu diceritakan sama ibunya. Nah, saya juga dulu kayak gitu. Apa saja lah, mulane tau wis tak kandhani kok. Nek apa-apa ngurus apa-apa ki aja Selasa, mesti Selasa ki ora ana apa-apa. Oh Selasa. Jangan ingat, itu pertama dosa masa lalu. Kedua, tradisi masa lalu. Ya. Adat kebiasaan masa lalu yang tidak pernah tersebut lagi di dalam Alkitab. Saya tidak melarang orang punya tradisi, sepanjang tradisimu tidak menentang. Ketika saudara mau melakukan firman, ingat adat, itu berarti saudara sudah lebih mementingkan adat tradisi daripada firman. Sepanjang tradisi adat itu tidak berbenturan, melanggar, memadamkan roh, memadamkan semangat saudara untuk melakukan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi kalau sudah diingat-ingat, enggak. Padahal saudara akan ibadah, saudara akan berdoa, saudara akan mengunjungi teman yang sedang kesusahan, enggak jadi, hanya gara-gara tadi itu slow tadi. Itu apalagi kemudian saya pernah diramesi juga karena podo-podo paingi gitu. Wah, saya paing, Bu Sudi paing, wah mulai. Kayak gitu sampai diramesi kayak gitu. Loh, seandainya saya berpaku pada itu, lah enggak muncul anak saya laki sama perempuan itu yang cantik gitu ya. Dulu ada yang orang musik itu, saya ditanya, wetonmu apa? Waduh, weton barang ditakok gitu. Waktu itu maghrib apa subuh, walah macam-macam. Salah mbah aku ora krasa laire kok aku ora ngerti. Tapi akhirnya ada yang memberitahu dan sebagainya, wah kamu mestinya jangan itu. Ini walah rasidolan. Iya tak? Jadi jangan terpaku dengan saudara benar-benar hari ini sudah merdeka.
Coba buka Yesaya 43 ayat 18. Kalau saudara mengingat-ingat masa lalu, saudara tidak akan pernah menemukan sesuatu yang baru dalam hidupnya. Tidak pernah. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Saya selalu ingatkan ini ya, apa yang dari Tuhan, seperti yang tadi itu, merdeka, Galatia 5 ayat 1, selalu kalau apa yang dikatakan oleh Tuhan atau dilakukan oleh Tuhan, selalu pakai kata telah. Ya, past tense, itu pasti. Sesuatu yang pasti. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Itu sesuatu yang mustahil tetapi terjadi. Dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara kalau selalu hidup dengan masa lalu, saudara tidak akan pernah menikmati kemerdekaan yang sejati. Saudara terikat dengan masa lalumu. Sehingga saudara tidak pernah mau berani melangkah. Saudara tidak punya keyakinan yang teguh untuk melangkah, untuk menjalani hidup pada hari ini. Gamang, selalu bimbang, selalu ragu-ragu. Tidak yakin penuh. Yang artinya kalau bahasa rohani, tidak dengan iman. Selalu terbayang-bayang itu apa yang kemarin. Sehingga saudara tidak mampu melihat sesuatu tunas, sesuatu yang baru yang sedang Tuhan kerjakan. Dan saudara yang berikut, kalau saudara selalu mengingat masa lalu, cara penyelesaian masa lalu, cara-cara kehidupan masa lalu, saudara tidak akan pernah melihat dan tidak akan pernah menjadi percaya bahwa Tuhan sanggup membuat jalan di padang gurun dan membuat sungai di padang belantara. Tapi kalau saudara sudah sungguh-sungguh merdeka, tidak mau terikat dengan masa lalu, mukjizat demi mukjizat demi mukjizat terjadi. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ada. Tidak ada. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, mungkin boleh ya, saya tidak pernah saksi tentang perjalanan saya, apalagi menyangkut soal uang dan sebagainya ya. Boleh ya? Boleh ya. Karena saya memang bukan menghindari, tetapi karena saya ini sudah terlalu percaya bahwa Tuhan itu memelihara luar biasa. Saya ketika saya ini hidup tanpa kekhawatiran, ternyata yang dimaksud dengan aku akan curahkan berkatku kepadamu dan kepada haribaanmu digoncangkan padat melimpah keluar. Pikiran kita seringkali menerjemahkan firman Tuhan ini sebagai kalau berkat Tuhan itu selalu sudah di tangan. Pikiran kita begitu. Dan banyak orang Kristen yang punya pikiran seperti itu. Sehingga orang seperti ini tidak akan bisa dengan leluasa dengan pengertian kemerdekaan sejati, tidak akan bisa dengan leluasa untuk melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, apalagi menolong orang dengan mengeluarkan apa yang ada pada kita. Karena saya tidak melihat ada sesuatu yang dipadatkan, digoncangkan dan melimpah keluar. Nggak melihat ada kelebihan-kelebihan, nggak ada. Sing kececer itu nggak ada. Ya. Walah aku ini tak serane lah, terus aku kok piye? Hidup saya sendiri bagaimana? Wah, ini berarti saya belum merdeka. Padahal Filipi 4 ayat berapa itu 19 mengatakan, Allahku yang memenuhi segala keperluanmu, tirukan apa kata-kata saya 1, 2, 3. Allahku yang memenuhi segala keperluanku, jangan mu. Keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berikan tepuk tangan. Merdeka, betul. Freedom. Soal keuangan, amin. Itu juga harus kita alami loh. Jadi bukan karena dosa. Bukan dari dosa dan untuk dosa kita freedom, kita merdeka. Tapi soal keuangan pun nikmati ini.
Pakai ini kemerdekaan sejati itu untuk masuk di area ini, di ranah keuangan ini. Dan itu Tuhan latih saya dari awal saya kenal Tuhan. Saya sudah pernah bersaksi kan, ketika saya menutup usaha saya harus Tuhan katakan dengan jelas, sudah jangan repot. Ya, karena waktu itu apa? Saya teringat, wah proyek saya di Palembang belum selesai, proyek saya di Lampung belum selesai, yang di Balikpapan suplai garam saya ke Total Indonesia juga belum selesai, ini belum selesai, semua dalam perjalanan semua. Artinya saya diperhadapkan pada hal yang dimana saya harus menagih untuk terima. Keputusan yang Tuhan berikan apa? Berikan semuanya itu untuk pegawai. Yang di Surabaya itu ada workshop. Kalau saya tidak boleh mengatakan pabrik karena memang kecil. Saya waktu itu nyewa 4 blok jadi satu saya tembus. Itu di kompleks industri, rumput industri sampai saat ini masih ada. Sekarang dipakai oleh kantor, menjadi kantor PLN. Ya, semua apa yang ada di sana berikan pada pegawai. Yang namanya bore press, yang namanya mesin bubut 2 meter, 4 meter, semuanya. Genset yang besar-besar. Mesin potong. Begitu saya ngumumkan, dan mereka ada yang tak, Pak lalu bagaimana Pak, apa kami tidak terima pesangon? Ini contoh orang yang khawatir. Tapi itu hanya satu orang, saya ingat itu yang datang justru pegawai saya yang dari Palembang. Orang lama saya justru itu. Waktu itu, saya cuma ometin, alah gue kok oleh khawatir tuh ya, maksud aku ya enggak ngerti ya. Tapi yang lain pada diem. Begitu saya ngomong, siapa di antara saudara yang kerja di Surabaya, yang kerja di Balikpapan, yang kerja di Palembang, yang di Lampung, saudara semua tahu aset yang ada di situ, pekerjaan yang berlangsung, dan jumlah tagihan yang ada di situ, saudara tahu semua toh? Ada yang tidak tahu? Kami semua tahu Pak. Oke bagus. Hari ini aku nyatakan, semua itu milikmu. Wah, orang terima saya disalami, ada yang rangkul, ada yang nyium, bahkan ada yang nyium tangan sampai berapa kali. Wah, sampai kayak gitu, enggak habis-habisnya. Yang mereka kata, wah luar biasa, subio-subio enggak karuan. Saya enggak merasa semakin tinggi, saya enggak merasa kepala saya semakin gede, karena apa? Saya bisa berkata demikian, itu karena anugerah Tuhan. Ini penting, saudara mesti catat, kalau saudara bisa memberi, kalau ingin saudara merdeka, jangan pernah merasa bahwa itu karena kemampuanmu. Itu adalah anugerah, baru engkau mengalami kemerdekaan. Tapi kalau itu merasa adalah milikmu, engkau ke depan, saudara akan mulai hitung-hitungan. Wah, dembeneman ya, jane nolak iso digini, gini. Nah, mulai ya. Berarti belum merdeka. Jadi masih diplokoto sama yang namanya duit. Tahu plokoto? Itu temannya pleketek. Ya, saya ingin mengatakan ini dulu sebelum saya akhirnya nanti akan saksi bagaimana Tuhan memelihara saya luar biasa. Awal itu, jangan pernah merasa bahwa ketika saudara memberi itu karena saudara mampu memberi. Tapi ketika saudara mampu memberi, itu pun adalah anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan. Apa saja dah, apa saja. Maka itu saya ingin mengatakan di bagian ini penting dengar baik-baik. Sebenarnya akan saya bagikan besok. Tetapi Tuhan dorong saya untuk sampaikan pada saudara, karena saudara yang tidak hanya hadir pada hari Minggu, tapi saudara hadir pada ekstra ibadah. Saudara di mata Tuhan pasti dapat plakat luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Kita sering kali mendengar bahwa terima Yesus, pengampunan dosa itu gratis, cuma-cuma. Terima Yesus cuma-cuma, mengiring Yesus bayar harga. Saya tidak bermaksud akan mengkoreksi itu. Tidak. Tapi saya akan menambahkan sebuah pengertian supaya saudara benar-benar bisa menikmati kemerdekaan yang sejati. Saya sebagai hamba Tuhan seringkali, kemarin saja saya makan di Grand City, ya,
Tanpa sepengetahuan saya, ujuk-ujuk tiba-tiba waktu saya mau bayar, ternyata sudah ada yang bayar. Saya tidak tahu siapa yang bayar. Gratis itu. Dan peristiwa seperti ini berulang kali. Tapi kalau kita jujur, adakah benar-benar saya gratis? Orang itu tadi bekerja dengan berpeluh. Orang itu tadi bekerja, orang itu tadi berbisnis, orang itu tadi begini-begini. Untuk akhirnya dia bisa mendapatkan sesuatu atau uang, sejumlah uang. Dan dia lakukan itu untuk membayar makanan saya. Saya pernah bersaksi tentang jam yang saya pakai ini. Jam ini buat saya terlalu mahal. Dan saya tidak mungkin bisa beli jam ini. Sesuatu yang muskil. Itu mbae mustahil. Muskil. Kejadiannya juga tetap ada di Grand City. Waktu itu sebenarnya saya ini sedang nunggu tamu, sehingga saya punya waktu untuk jalan-jalan. Begitu sudah masuk di Grand City, langsung di pintu utama itu, langsung toko jam ini yang ada di depan mata saudara. Sehingga saya otomatis jalan-jalan ke situ. Saya nempel di etalasenya. Jam sakmono iki ge opo? Jam 45 juta iki nganggo opo? Ya, sebenarnya jam-jam yang ada yang di pasaran yang kelompok yang ada yang itu 1,5 juta itu. Ada yang cuma berapa yang langsung plastik warnanya menor-menor itu ya kan. Nah, itu kan sama nunjukin nah, ada jam yang murah apakah jarumnya cuma satu gitu. Atau tanpa jarum gitu. Tidak ada ya. Sama semua. Tapi saya ingin memberi contoh pada saudara. Dari apa pengalaman yang saya lakukan bersama dengan Tuhan tadi. Nuainya seperti ini. Saya lihat. Terus, wah keluar. Pelayannya itu tidak pelayan biasa karena itu toko mahal. Pakai jas, pakai dasi. Gaya bicaranya sudah lain. Dan ketika, mari Bapak ini. Enggak, saya cuma lihat-lihat. Enggak apa-apa Pak, santai Pak. Bapak masuk di tamu. Iya, saya bilang. Ya sudahlah daripada di luar, ayo kita duduk di dalam. Duduk saya di dalam. Duduk di dalam, satu pelayan, pegawai yang lainnya, tahu-tahu sudah mengeluarkan cappuccino. Loh, siapa sih gak gelem saudara? Kok yo ngerti nek aku ki seneng cappuccino tuh ya? Ya tuh. Loh, enggak pakai minta loh. Ini loh saya bilang, orang dunia itu lebih cerdik. Ya, sama mama ya, waduh, kemepul ada musuh, ada tulisannya, ada gambarnya, kan cappuccino bisa digambar dengan susunya itu, langsung tanda hati. Waduh, wah, seorang tak umbi kok eman, kok hilang gitu. Tapi aromanya, belum rasanya, masih aromanya saja itu sudah, waduh, leker ini. Seruput satu, pikir dia kena ini, sudah kopinya kena berarti kena ini kira-kira ya. Karena saya juga dulu salesman juga. Sakit itu lalu cerita dia ini gini Pak, ini yang tipe gini, ini cuma dibuat hanya beberapa biji saja Pak di Indonesia, hanya 2 biji Pak di Jakarta sama di Surabaya, dan 1 yang Bapak pegang ini yang di Surabaya. Jadi ini bukan soal Pak, tapi ini soal, wah cerita pinter yang aku saya sudah tahu keputusan saya. Sorry. Buatku itu sesuatu yang terlalu sudah maaf. Ya, saya lama di situ cerita dan itu kaca semua. Habis itu teman datang yang mau ajak makan. Wah sudah naik sama di atas. Dah di atas makan. Setelah selesai makan orang kepikiran ini belas. Orang mikir, utang 45 ki nek ditukoke dawet berenang saudara itu. Udah selesai makan, terus saya turun. Lah tadi itu sebenarnya masih di depan pintu lagi. Pak, mampir Pak sebentar Pak. Ada yang lupa yang tadi Bapak yang belum saya sampaikan, ada yang lupa. Oh apa? Punya saya? Enggak, saya enggak bawa apa-apa tadi. Enggak Pak, mampir aja di dalam. Langsung dusnya itu sudah disediakan, dusnya tadi, sak dusnya, semuanya sudah diset sedemikian rupa. Saya disuruh mengisi nama saya, alamat saya, telepon saya, dan tanda tangan untuk soal garansi. Loh,
Ini apa ini? Kertas. Kok saya? Iya Pak. Rupanya ternyata ini yang pelayannya juga anak Tuhan, orang Kristen. Wah rupanya Bapak luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Loh kok bisa? Iya Pak, tadi saya juga tidak tanya banyak-banyak karena orang yang datang tadi kemari juga tidak mau ditanya banyak-banyak. Cuma tanya saja, tadi Pak Sudi lihat apa itu di situ? Ya ini Pak. Loh kamu lihat, aku lihat barang. Enggak, kamu yang maksa aku lihat barang toh. Iya Pak, tapi tadi pertanyaan bapaknya itu bilang yang dilihat Pak Sudi itu apa? Ya saya tunjukkan ini. Bungkus katanya gitu. Ya saya bungkus Pak, dan ini barangnya Bapak. Kalau Bapak enggak bawa pulang tak pek loh Pak, katanya gitu. Walah timbang bawa pek tak kau mulai. Wah. Padahal itu sesuatu yang tidak direncanakan, yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah aku lihat dan aku dengar. Tapi Tuhan Yesus melihat dan menyediakan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi saudara bagaimana supaya kita bisa menikmati itu? Kita harus awali dari hati kita. Murni benar-benar, I'm free. Aku merdeka dari semuanya. Bukan hanya dosa. Tetapi juga kemilian itu tadi. Kowe alon ning krungu aku. Ya, ada rasa ingin memiliki merdeka dan tidak merdeka dari serakah. Jangan harap saudara akan melihat perbuatan ajaib Tuhan. Karena Tuhan itu sudah bilang, kowe serakah kok apa-apa ya urung wayahe ya mbok entit ya wis bagianmu sebagian entit-entitan gitu. Tapi kalau saudara bebas dari keserakahan, dari kepentingan-kepentingan pribadi, saya berani memberikan jaminan. Apa yang tidak pernah engkau lihat, Tuhan akan menyediakan. Amin. Sekarang ini kesaksian lagi. Setelah saya dapat perintah Tuhan untuk waktu itu, saya terus terang aja, Bu Sudi itu termasuk orang yang peka sebenarnya. Tapi seringkali dia tidak yakin dengan apa yang Tuhan taruh dalam hatinya. Dan satu saat saya tundukkan diri saya kepada apa yang dia katakan. Karena terus terang tidak selalu apa yang dikatakan aku tunduk. Aku tidak mau jadi Adam. Tapi tidak semua apa yang dikatakan itu tidak benar. Tapi pasti kalau kita ini teguh berpegang dan kita sungguh-sungguh sudah merasakan kemerdekaan, engkau akan tahu. Orang yang dewasa tadi akan tahu mana yang jahat, mana yang baik. Berikan tepuk tangan bagi dia. Saya awali dengan kisah ini. Satu, wis apa? Engko gampang. Yang penting ini putus ono, belin tanah itu. Terus nggih apa? Ya ora awake dhewe ya kangge anak kan bisa. Terus bayar itu piye? Wis pokoke iya saja dulu, nanti dirunding. Kan di kantor saya juga dapat fasilitas untuk bisa kredit dari bank. Itu bank itu tiap hari, malah ada kantornya representatifnya. Di kantor kedokteran itu memang ada, saudara. Yang setiap kali kebutuhan para dokter itu selalu di cover. Ya, itu bank niaga. Tapi saya kata, enggak. Ya, sudah pengalaman trauma namanya kredit-kredit. Tapi dia hanya minta, mbok iya wae, iya aja. Dia enggak mau melanggar, kalau saya enggak setuju, dia enggak berani juga. Begitu saya katakan iya, aneh Tuhan itu ya. Aneh, betul aneh. Dan saya tidak tahu caranya Tuhan bagaimana. Akhirnya tanah itu bisa menjadi milik kami. Memang ada proses. Ya. Lalu saya dipertemukan dengan pemiliknya dan sebagainya. Saya bertemu waktu itu hanya untuk meyakinkan aja ada surat dan sebagainya. Tapi proses berikutnya itu Sudi yang lakukan. Ya. Di sini memang ada damai luar biasa. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan. Ya.
Tahu-tahu sudah selesai saja dengan berkat-berkat yang ada, tanah itu kemudian terbeli. Tentu dengan cara yang halal. Karena kalau saya ceritakan panjang, karena itu sifatnya yang pasti orangnya begini. Bayar saja Pak sebagai tanda ikatan, soal berikutnya silakan. Nanti bagaimana kita rembuk. Pokoknya untuk Bapak silakan. Nah, kan enak terus ya. Ternyata memang itu cara Tuhan dipakai. Tuhan kan bisa mengendalikan hati. Firman Tuhan dalam Amsal kan mengatakan begini. Ya, bahkan raja saja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Mau diarahkan kemana? Itu tergantung Tuhan Yesus. Ya, udah geletak tanah itu sampai sekian tahun. Lalu setelah kami selesai membangun, sebenarnya rumah di sebelah itu kami bangun untuk mertua. Kan saya ini dikenal sebagai mantu yang baik. Orang sing ngelem tak lem dhewe, ya dah. Nah, menjelang beliau itu mau dipanggil pulang, minta supaya hidup mereka berdua itu dengan kami. Nah, saya hanya ngukur kemampuan bahwa saya hanya bisa bangun satu kamar dan satu ruang tamu saja. Sama kamar mandi tentunya. Hanya mungkin itu sepertiga dari tanah yang ada di sebelah kanan. Tapi ternyata kemudian pemborongnya itu, Pak, ini sudah begini, ini begini. Wah, eman loh Pak kalau di lantai 2. Wah, nanti tambah biaya bagaimana? Sudah Pak, ini mumpung Akhirnya nggak tahu, saya harus memutuskan, ya. Akhirnya di lantai 2. Cara Tuhan juga dengan cara membiayai semuanya itu. Ada saja waktunya, ditagih, bayar. Waktu itu Tuhan menyediakan. Kalau enggak ditagih, aku ya randa dit. Sudah tahu dit? Orang duwe saya enggak ada. Tapi begitu tagihan masuk, hari itu bisa jadi tidak ada uang yang masuk. Tapi begitu saya kemudian berniat untuk menyelesaikan, ada saja yang bisa saya bayarkan untuk itu. Itu luar biasa. Selesai untuk mertua ini, tapi sayang sekali karena diperpanjang dengan lantai 2, sehingga beliau belum sampai masuk, sudah masuk ke rumah bapak dulu. Jadi rupanya rumah bapak lebih bagus di sana. Dua-duanya, habis bapak 2009, lalu ibu 2010. Ya, jadi molor. Selesai itu kemudian Tuhan tuh meneguhkan di sini. Tanah di belakang itu untuk anakmu, bangunan. Bangunan ya duitnya sopo. Ya, saya ngomong sama pemborong yang rumah mertuanya. Adar, kulone kepikiran kangge anak nih lho wingking. Nggih Pak, niku Bapak kagungan temu nggih. Ning yo piye? Ampun ngaten ki mawon, Pak. Kok tak cobi ndamel, kok malah cara Jawa. Saya tak akan membuat rincian untuk fondasinya saja. Kira-kira berapa? Ya wis, setuju. Buat sama dia. Lah nanti Bapak gini-gini. Bapak tidak usah dibayar dulu, sudah tak bayar. Saya masih banyak material yang lebih untuk bisa saya. Jalan. Sampai selesai itu. Saya tidak tahu duit dari mana, yang pasti dari Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Kesaksian saya ini saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa belum atau tidak perlu saudara ini punya harta banyak. Tapi ketika saudara punya Tuhan Yesus, saudara bisa melakukan banyak hal. Berikan tepuk tangan. Jadi jangan sampai saudara dengan kondisi yang sekarang tidak punya, sama sekali tidak mikirkan untuk mau menolong orang lain. Itu namanya belum merdeka. Alias medit. Amin. Mulai miliki untuk melepaskan. Amin. Mulai. Nanti sudah akan nikmati indahnya hidup di dalam Tuhan Yesus yang benar-benar sungguh-sungguh membuat kita merdeka. Kembali berikan tepuk tangan saudara begitu. Ya, jadi ini yang coba kita kembali, dasar teologianya apa?
Dasar pengertiannya apa? Yaitu kalau saudara sekarang sungguh-sungguh mau merdeka, itu sesungguhnya bukan tanpa bayaran saudara merdeka. Ada darah yang ditumpahkan, ada nyawa yang dilepaskan untuk saudara dan saya merdeka. Tidak ada sesungguhnya di bawah kolong langit ini segala sesuatu percuma atau gratis. No. Semua ada harganya. Makanya firman tidak salah kalau kamu mengikut aku. Kalau kamu tidak melepaskan segala sesuatu, kamu tidak layak jadi muridku. Amin. Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus pikul salib dan kamu harus menyangkal diri. Merdeka. Ya. Kalau itu yang terjadi, wow, luar biasa. Sudah tidak akan pernah bingung. Yang namanya rupiah itu mau diapakan, duit mau diapakan, terserah dah. Saya dan saudara, ya, tidak terikat dengan mamon itu. Sekalipun saudara dan saya memerlukan mamon itu. Tapi jangan sekali-kali mamon menguasai saudara, memperbudak saudara. Saudara sudah dihapuskan dari dosa, tapi ternyata saudara masih diperbudak dengan uang. Itu sungguh-sungguh malang. Tapi kalau saudara punya pengertian bahwa aku bebas dari dosa, aku bebas dari hukuman, tapi aku juga bebas dari uang, aku bebas dari kekayaan, aku bebas dari keserakahan, aku bebas dari kepentingan pribadi, saya percaya saudara sungguh-sungguh merdeka. Saya tambahin, setelah selesai membangun anak saya ini kan terus terang saja, saya sering kali katakan pada anak laki saya, Mas, kamu itu kebanggaan Bapak. Tapi kalau saya mengatakan pada anak saya perempuan, saya mengatakan kamu itu anak kesayangan Bapak. Jadi sing lanang kebanggaan, sing wedok kesayangan. Bedanya adalah kalau anak laki, saya tidak pernah dengar dia mengeluh, meminta sesuatu pada saya. Itu sungguh, dia sendiri bisa saudara tanya, tidak pernah. Tapi saya sebagai bapak harus tahu. Saya katakan, saya belum pernah Pak melihat pernah berpikir bahwa Bapak sampai bisa menyediakan saya rumah. Tidak pernah berpikir. Dan saya mau belajar dari apa yang Bapak lakukan. Ya bagus, itu pun anugerah bagi Bapak untuk bisa menyediakan kamu. Itu bukan karena hebatnya Bapakmu, no. Suatu saat, kalau saya di Jakarta, saya lihat anak saya itu, wah kalau pulang ke Ciganjur itu, waduh, mulai kantor jam 5, tekan rumah jam 10 malam. Setiap hari. Saya lihat supirnya itu loh, mesak no sudah, 15 jam dia kerja. Jam 6, setengah 7 pagi sudah datang, jam 10 malam baru pulang. Macetnya luar biasa. Wah yang ini dan sebagainya. Dan Kusudi mulai gini, mbok anakmu wedok iki didongakne to. Ben bisa punya rumah dekat kota. Lah iku piye? Cuma masa iki arep digo apa? Ya serasa mikir sing kuwi. Sing penting saiki cedhek. Lah gue dijebol diangkat kan itu. Udah kayak Monas. Saya mulai digelidik lagi sama ibunya, artinya dalam Sudi. Saya mulai doa. Ya Tuhan, aku ini hidup oleh anugerah-Mu. Aku ini hidup hanya oleh karena kasih karunia. Kemurahan-Mu belaka Tuhan. Yang senantiasa berjalan di depan hamba-Mu. Doa saya singkat cuma itu. Dan satu saat Tuhan seperti memerintahkan saya untuk saya mencoba. Ada kesempatan di Jakarta, saya mulai baca Kompas, cari tentang lokasi dan sebagainya. Wah, ternyata dan akhirnya ringkas cerita, ada satu tempat yang tidak terlalu jauh dari kota di daerah Pejaten, dan ternyata itu belum dibangun tapi masih begini. Lalu saya coba, saya foto, saya apa dan saya serahkan sama anak.
Coba kalian pikir, ini daerah mana? Saya berikan marketnya semua komplit, ini jalannya apa semua supaya cepat. Wah, ini dekat ini. Iya, suami istri itu ngomong sendiri. Wah, ya. Pokoknya saya tahu kesimpulannya mereka senang dialokasi. Padahal waktu itu saya belum tahu apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa memiliki. Tapi sungguh aneh bin ajaib Tuhan Yesus itu memang luar biasa, nyata, dia hebat. Dan saya kalau melihat angkanya, harganya, itu sudah sesuatu yang sangat tidak mungkin. Mbok ngantek, itu artinya apa? Ngantek mendelik motoku copot. Ngantek untukku protol situ-situ. Ngomong Isra mungkin. Saya ingin katakan, saya sengaja bersaksi ini untuk bagian ini dengan mengekstrim contoh ini. Tapi saya ingin katakan, kalau saudara ingat kembali kemerdekaan yang sejati, itu saudara peroleh dari penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Betapa luar biasa kasih Allah kepada kita. Sungguh luar biasa. Tadi doanya Pak Anwar saya tangkap. Itu doa Roh Kudus. Di mana Bapak yang tidak menyayangkan anaknya untuk saudara dan saya, apalagi yang lain, Bapak pasti menyediakan. Amin. Miliki pikiran, paradigma bahwa saudara sungguh-sungguh merdeka. Katakan kanan kirimu, senggel, merdeka. Ya. Merdeka. Mulai perlu batuk ceblakan. Ono nyamuk mas, ono nyamuk plok. Karena saya sangat kepingin benar saudara menikmati kemerdekaan yang sejati. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan Yesus. Padahal saya menyelesaikan punya anak saya. Setelah saya enggak ngerti, ada saja. Ada tagihan ini, ditagih 10 juta, bayar. Ditagih 25, bisa bayar. Ditagih 30, bisa bayar. Ditagih satu saat yang terakhir itu kelompok nih, karya terakhir. Dikit. Wah ditagih, tumpuk tagihannya, nota-nota semua ada di depannya ditulis yang ini pekerjaan pekerjaan batu, pekerjaan ini, pelituran, total jebret 120. Sewesak sudah. Tapi saya di rumah, nggih Pak Dar sabar nggih. Nggih Pak, mboten napa-napa. Kula pitados kok tumpangi tangan dalam nama Yesus. Amin. Kadang-kadang doa kita kedawan-dawan ya. Saya sering kali doa cuma gitu, dalam nama Yesus. Amin. Lalu saya mulai, setelah minggu saya datang ke bank, saya periksa. Wah, kok ada longgar ini ya. Saya bel dulu, Pak, tagihan penjenengan 100 kali dosa. Nek kalau transfer kali dosa saya, mboten napa-napa Pak, mbok sak kersa penjenengan. Wah, enak. Itu aja jawaban sak kersa penjenengan itu saja sudah seperti minum air dinginnya. Tapi jangan pernah saudara suka dengan gratisan. Aku rasa seneng belas. Ya, bayar. Ternyata mau bayar itu. Ini ngomong di sini itu ada yang ngomong. Kenapa? Saya sebenarnya mampu memberikan berapa? 40. Ini ditegur. Ngopo kowe kok ndadak ngetransfer 20? Wong 40 iso kok. Neko-neko. Itu. Mulanya sekarang saya bagi nojo neko. Lah iya ya. Itu malah, saya percaya itu Roh Kudus. Padahal kalau saya transfer 40, berarti kan garek 10. Kan gitu maksudnya tak? Garek 10. Tapi kan garek, berarti kan masih ono ya tuh. Waduh, ya bos, siap bos. 40.
Saya telepon lagi si pemborongnya. Pak, mboten sios kali dosa. Loh, lah terus pinten Pak? Pikirnya dia mungkin mudun gitu 10 gitu. Anu apa enten berkat nih. Wah, puji Gusti Pak. Dia sudah tiru-tiru padahal dia bukan orang Kristen. Puji Gusti Pak, kula piyambak ditagih tiyang niki. Waduh, matur nuwun Pak. Loh, malah dia sing matur nuwun coba. Padahal saya masih punya hutang 80. Gitu. Dalam 2 kali lagi transfer selesai. Saya tulis di bon yang terakhir itu. Puji Tuhan, Allahku luar biasa. Tak tahu Anda tangan jebret, tak jebret, melebok ke map bread. Beres. Amin. Itu rumah anak saya lagi. Kok kemudian kembali tadi cerita mulai disambati anak wedok, ya anak kesayangan. Nah, ini anak kebanggaan, anak kesayangan. Waduh, iya. Kayak itu saya ngomong, Dek, nek rego semono ki nek nang Surabaya ki oleh loro, Dek. Gak gue gede. Gue ngerti omahe masmu kayak. Aku kapan tuh sudah neng lihat toh. Lah ya gede semono. Wah, nek aku ya kegedean gitu. Nek duit sing rego saiki iki sing Jakarta iki, ki nek ditukokke nang Surabaya oleh loro. Lah terus, lah saya kan juga enggak kan ya terserah Bapak. Wah, dibalekno mana? Terserah Bapak. Aduh, beleguduk. Lalu saya belajar dari omongan anak terserah Bapak. Saudara ngomong sama Bapak di surga, ya terserah Bapak. Waduh, saudara bisa baca itu dalam kitab Yeremia 31 ayat 20. Di sana dikatakan karena sayangnya sama Efraim, ketika dia harus dimarahi, ditegur, lalu Tuhan katakan tidak habis-habisnya aku terkenang-kenang akan dia. Wah, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu kepada dia, tak dapat tidak aku menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Wah, jadi kalau dihardik Tuhan itu, salahku apa? Jangan terima ya. Kalau enggak bisa ngomong matur nuwun, omong kamsya Tuhan. Hamzamilah. Amin. Lah saya kena itu, waduh. Udah. Akhirnya deal. Angka yang jauh lebih besar daripada kakaknya. Akhirnya saya sampai ngomong kemarin itu sama Bu Sudi ketika 2 hari yang lalu saya dapat BBM dari anak saya tunjukkan, 2 hari lalu waktu saya berangkat saya tunjukkan di mobil, mah anakmu wedok. Pak, tadi saya sudah ditelepon sama Ahimsa developer, diingatkan soal cicilannya. Kaya dibokok. Tapi saya tidak punya kekhawatiran. Wong sudah berjalan angka 2,4. Ya. Kemudian saya harus menyediakan setiap kali itu 70 juta. Setelah saya bayar, setelah kemudian saya lakukan terus dengan cara begitu kemarin saya sampai di sini, saya berjalan melangkah. Sebelumnya saya mencoba untuk tanya melalui HP saya itu tentang transaksi terakhir, kan bisa dilihat. Siapa? Tidak bisa-bisa. Kok dilalah tidak nyambung. Yang katanya operate lagi rusak apa ada. Duh, iya, ada enggak ya? Ternyata sudah datang aja saya ke ATM. Lebok ya, dalam nama Yesus. Saya juga enggak lagi mau menguji Tuhan, tidak. Saya tanya saldo atau ngeprint transaksi terakhir. Tak coba. Toh lewatan jumlah kan mesti mendal kan gitu aja toh dalam nama Yesus. Tung. Das. Yes. Begitu selesai berapa menit lagi transaksi sudah selesai. Apa ada transaksi berikutnya? Ya tidak. Tidak. Oh, nah. Belum. Saya kemarin tak tunjuk ke sana. Mah, ini mujizat loh, Mah. Tidak bisa.
Ambok aku. Dan ternyata begitu saya SMS anak saya di sana. Terima kasih Bapak, matur nuwun katanya. Berarti sudah tinggal 3 kali saja. Waduh, luar biasa Tuhan Yesus. Luar biasa. Merdeka. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Tepuk tanganmu yang lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Terus terang saya sebenarnya dalam mazhab saya tidak terlalu suka ya kesaksian seperti ini. Tapi kalau ini dipandang untuk meneguhkan saudara, ya puji Tuhan. Karena saya menghindarkan diri, jangan sampai saya cerita tentang berkat. Tapi tidak bisa dihindari bahwa Tuhan juga menyediakan berkat. Ya, tapi jangan sampai salah menangkapnya. Tapi yang pasti Pak Sudi ingin bagikan tentang kemerdekaan sejati. Kata ini pun saya tidak dapatkan begitu saja. Tapi hasil daripada doa ketika saya diminta oleh Pak Edi, betul ya? Beberapa kali saya ditelepon waktu itu, SMS telepon. Pak, temanya apa temanya? Saya orang yang tidak terlalu cepat untuk hal itu, saya harus berdoa dan seterusnya. Suatu saat muncul kata-kata itu di depan mata saya. Ya, dan kemudian akhirnya jadikan. Ini bukan sekedar tema, selayaknya setiap kali kita memperingati sebuah peringatan, apakah itu Natal, apakah Paskah. Tapi saya ingin berkata kepada saudara, ini adalah pesan profetik yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan mau supaya saudara mengalami semuanya. Katakan sekali lagi dengan iman, aku sungguh-sungguh telah merdeka. Karena Kristus telah memerdekakan aku. Amin. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Haleluya.